Kota Balikpapan merupakan kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di Kalimantan setelah Samarinda. Kota yang merupakan pintu gerbang menuju ibu kota negara baru ini memiliki moto bersih, indah, aman, dan nyaman. Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 wilayah kecamatan. Dan disinilah tempat saya bertugas, SD Negeri 028 Balikpapan Utara. Terletak di Jalan Giri Mulyo, kilometer 14, RT 24, Kelurahan Karangjuang, Kecamatan Balikpapan Utara. Dengan visinya, terwujudnya sekolah yang cerdas, berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa yang berbudaya lingkungan. Berikut best practice yang saya lakukan di sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Septiani Puspitasari, mahasiswi PPG Daljab Universitas Mula Warman, angkatan yang pertama, kelas PGSD 6. Saya bertugas di SDN 028 Balikpapan Utara. Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam melakukan praktek pembelajaran ini yaitu untuk mengoptimalkan penerapan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga motivasi dan hasil belajar peserta didik pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 kelas 5 meningkat. Saya melakukan pembelajaran ini pada hari Rabu 14 September 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah yang pertama, pendidik belum mengoptimalkan pembelajaran dengan mengikuti perkembangan era pendidikan di abad 21. Pendidik hanya terfokus pada buku siswa sebagai media belajar di kelasnya. Latar belakang yang ketiga, kurangnya penerapan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena yang pertama, praktek pembelajaran ini memotivasi saya sendiri dan pendidik lainnya untuk dapat mendesain dan menerapkan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian, sebagian besar pendidik di sekolah saya mengalami permasalahan yang sama dengan masalah yang saya hadapi. Dan praktek pembelajaran ini juga dapat menjadi referensi dan inspirasi pendidik lainnya bagaimana cara mengatasi masalah dalam pembelajaran. Akhir yaitu munculnya gerakan global yang menyerukan strategi pembelajaran abad 21 menjadi tantangan bagi saya secara pribadi untuk dapat menguasai berbagai bidang, mahir dalam hal pedagogik termasuk inovasi dalam pembelajaran dan mampu memanfaatkan media dan teknologi baru dalam pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab saya sebagai pendidik dalam praktik pembelajaran ini adalah mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menggunakan model, metode, media yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif serta dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik pada tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-1 kelas 5. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara, saya mendapatkan beberapa penyebab dari tujuan yang ingin saya capai. Di antaranya, yang pertama, cara mengajar pendidik yang masih bersifat konvensional, di mana metode ceramah dan pemberian tugas cenderung mendominasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih bersifat teacher center, sehingga belum adanya partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Dan media pembelajaran masih terbatas, belum optimalnya penerapan pemanfaatan feedback dalam pembelajaran. Berdasarkan akar permasalahan tersebut, tantangan yang saya hadapi yaitu bagaimana saya dapat menerapkan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik di kelas saya serta materi yang dipelajari. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif memanfaatkan feedback sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pendidik harus mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran sehingga hasil belajar mereka meningkat.
Tantangan-tantangan yang dihadapi merupakan sisi kompetensi pendidik yang perlu ditingkatkan, baik dalam hal pedagogik maupun profesional. Adapun pihak yang terlibat dalam tantangan ini adalah pendidik secara pribadi serta peserta didik. Berdasarkan tantangan yang saya hadapi tersebut, langkah-langkah awal yang saya lakukan diantaranya: yang pertama, melakukan identifikasi penyebab masalah. Kemudian kedua, melakukan eksplorasi masalah berdasarkan kajian literatur dan wawancara. Ketiga, menentukan penyebab masalah dengan melakukan analisis mendalam. Kemudian, menentukan akar permasalahan. Yang kelima, melakukan eksplorasi alternatif solusi dengan kajian literatur dan wawancara. Selanjutnya keenam, menentukan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, membuat rencana aksi dengan menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, strategi yang saya lakukan, yang pertama, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau PBL, untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran di tema 2 subtema 1 pembelajaran ke-1 ini. Kemudian strategi yang kedua, saya menerapkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan menggunakan augmented reality, PowerPoint, YouTube, kertas gambar, serta soal evaluasi yang memanfaatkan platform Quizzes. Adapun proses dalam melakukan pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, waktu kurang lebih 10 menit. Kemudian kedua, kegiatan inti selama 50 menit dengan mengikuti sintak pembelajaran PBL, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, lalu membimbing penyelidikan secara individu ataupun kelompok, kemudian selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup, saya lakukan selama kurang lebih 10 menit. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan setelah melakukan pembelajaran ini dirasa sangat efektif, baik bagi peserta didik maupun pendidik secara pribadi. Hal tersebut dapat terlihat dari yang pertama, penggunaan model pembelajaran inovatif, yaitu dengan menggunakan model problem based learning atau PBL, serta aktivitas pembelajaran yang bersifat student center dapat meningkatkan aktivitas peserta didik serta partisipasi mereka dalam pembelajaran. Mereka dapat berkolaborasi secara berkelompok serta belajar memecahkan masalah mereka. Hal tersebut membuat peserta didik termotivasi dalam belajar sehingga hasil belajar mereka meningkat. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran dengan memanfaatkan augmented reality atau AR membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep abstrak dari materi pernafasan pada hewan,
sehingga mereka lebih memahami lagi materi tersebut. Faktor keberhasilan dalam praktek pembelajaran ini tentunya sangat ditentukan oleh kompetensi pendidik dalam memilih media dan model pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik pada generasi Z di abad 21 saat ini. Berdasarkan praktek PPL yang telah dilakukan, pembelajaran yang dapat diambil adalah sebagai pendidik kita harus selalu mengupgrade kemampuan kita, kompetensi kita baik dalam bidang pedagogik maupun dalam profesional. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan memilih media ataupun metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan peserta didik saat ini. Hal tersebut membuat pembelajaran di kelas menjadi semakin menyenangkan dan berdampak positif baik bagi peserta didik maupun pendidik dan guru-guru di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa Putri Yasmin, peserta didik kelas 5. Praktik pembelajaran yang dilakukan Bu Ayu pada tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1 sangat menyenangkan. Saya belajar organ pernapasan hewan dengan mengamati AR. Selanjutnya, saya dan teman-teman berdiskusi secara kelompok untuk mengetahui apa saja alat pernapasan pada hewan. Dengan diskusi dan presentasi saya mengetahui ternyata alat pernapasan hewan berbeda-beda. Selanjutnya, Bu Ayu juga menampilkan video YouTube perbedaan dari alat-alat pernapasan hewan. Dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Ayu pada hari Rabu lalu, saya jadi lebih memahami organ pernapasan pada hewan. Terima kasih Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Darmayanti, perwakilan dari orang tua peserta didik kelas 5. Beberapa waktu yang lalu, putri saya bercerita mengenai keseruannya pembelajaran di dalam kelas. Ibu Ayu melakukan pembelajaran dengan menampilkan IR dan membagikan kartu gambar untuk didiskusikan. Dengan ditampilkannya media pembelajaran dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif, menjadikan anak-anak semakin bersemangat dalam belajar. Anak saya jadi bersemangat belajar di sekolah maupun di rumah, sehingga hasil belajarnya meningkat. Hasil belajarnya menjadi sangat baik. Terima kasih Ibu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Yusri, guru kelas 2 SD Negeri 028 Balikpapan Utara. Praktik pembelajaran yang dilakukan Ibu Ayu di kelasnya sangat menginspirasi saya dalam menerapkan model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Model pembelajaran PBL yang diterapkan Ibu Ayu membantu peserta didik untuk aktif belajar sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuan yang mereka miliki secara mandiri. Pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi, sehingga mereka lebih bersemangat, termotivasi, dan hasil belajar meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Devi, MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 028 Balikpapan Utara. Pelaksanaan praktek pembelajaran dalam PPL yang dilakukan Ibu Ayu memberikan dampak positif baik bagi peserta didik maupun guru-guru di sekolah kami. Model serta media pembelajarannya inovatif dan kreatif, sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik di abad 21 ini. Model pembelajaran PBL meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara berkelompok, sehingga pembelajaran tidak lagi bersifat teacher center. Penggunaan media dengan memanfaatkan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK sangat sesuai dengan perkembangan generasi saat ini. Pemberian soal evaluasi dengan memanfaatkan platform Quizzes saya nilai sangat efektif dan efisien untuk peserta didik. Saya sangat merekomendasikan penggunaan model dan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif ini dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bapak dosen dan Pamong yang telah membimbing Ibu Ayu selama pelaksanaan PPL
dalam jabatan di Universitas Mula Warman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan best practice yang telah saya lakukan di SDN 028 Balikpapan Utara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.